Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu Rehoboth Church Kelapa Gading. Mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Bawa hatimu pada kesempatan yang indah ini untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Renungkan segala kebaikan yang Dia berikan bagi kita. Dan bersyukurlah untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kita. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, pemelihara hidupku. Nyatakan bersama. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata, terima kasih Bapakku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Kembali nyatakan bersama. Bila ku hitung-hitung segala kebaikan-Mu. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapakku, memelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata, terima kasih Bapakku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi
padamu Tuhanku. Sebab Engkau Allah yang layak untuk terima sembah dan pujian Bapa. Engkaulah pemilik hidup kami seutuhnya. Kalau kami boleh hidup, boleh Engkau percayakan waktu saat ini. Kami mau gunakan semuanya untuk mengabdi kepadamu. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Kau yang ciptakan aku, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Kau yang ciptakan aku, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di surga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, berikan kami firman-Mu. Terangi mata hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Beri kami pengertian untuk memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
menurut hasil penelitian yang dilansir oleh majalah The Conversation, disimpulkan bahwa membalas kejahatan atau membalas dendam itu merupakan sifat alami manusia. Sementara membalas kebaikan atau membalas budi baik bukanlah sifat alamiah. Maksudnya apa? Maksudnya yang namanya membalas kejahatan, membalas dendam, itu tidak perlu diajari. Sementara untuk membalas kebaikan atau membalas budi, itu harus diajari. Membalas kejahatan otomatis. Ketika seseorang melukai hati kita, mengganggu kehidupan kita, merugikan kita secara finansial, mungkin nama baik kita juga dirusak. Hal yang muncul pertama kali dalam pikiran manusia secara alamiah adalah balas dendam. Atau membalas kejahatan. Mengupayakan membalas kejahatan. Itu yang terbersit dalam pikiran manusia pada umumnya. Otomatis itu alamiah. Sementara ketika orang berbuat sesuatu yang baik kepada kita, berbuat sesuatu yang baik tidak muncul atau terbersit secara otomatis bagaimana kita berusaha mengupayakan membalas kebaikannya. Itu menurut hasil dari penelitian yang telah dilansir oleh majalah tersebut. Namun coba kita pikirkan baik-baik. Jika keduanya dibandingkan, yaitu antara keinginan membalas kejahatan dengan keinginan membalas kebaikan, kira-kira kalau kita jujur lebih besar mana? Hasrat membalas kejahatan atau hasrat membalas kebaikan? Oleh karena itu, kalau membalas kejahatan merupakan satu hal yang sifatnya otomatis, naluri, alamiah. Sementara membalas kebaikan itu bukanlah naluri kita. Oleh sebab itu kita harus belajar. Belajar bagaimana membalas kebaikan. Kalau membalas kejahatan itu otomatis, memang sifat alamiah, sementara membalas kebaikan bukanlah sifat alamiah manusia. Maka kita harus belajar sebagai manusia Allah untuk membalas kebaikan. Belajar membalas kebaikan. Yang harus kita lakukan adalah pembiasaan tentunya. Pembiasaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang. Kegiatan yang dilakukan secara berulang, terus menerus. Agar kita memiliki kepribadian atau perilaku yang secara otomatis nantinya ketika orang berbuat baik, kita terbiasa untuk mengusahakan membalas kebaikan yang sudah dilakukan seseorang kepada kita. Khususnya apa yang sudah senantiasa dilakukan Tuhan kepada kita. Semua yang Allah lakukan kepada kita, isinya hanyalah kebaikan. Nah, hal sederhana yang kita bisa lakukan adalah membiasakan untuk mengucap terima kasih. Dari kecil kita harus mengajarkan hal ini kepada anak kita. Dan tentu saja sebagian besar dari kita sejak kecil mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mengucapkan terima kasih. Saya pun begitu. Sejak kecil kepada anak saya, kalau ada orang lain memberi sesuatu kepadanya, entah itu makanan, entah itu barang-barang yang memang dibutuhkan anak saya selalu berkata, bilang apa? Bilang terima kasih. Terima kasih om, terima kasih tante. Nah itu kami lakukan. Dan ucapan terima kasih itu harus dibiasakan. Hal sederhana namun harus dibiasakan supaya menjadi pola dalam hidupnya. Secara otomatis ketika seseorang berbuat baik kepada kita, seseorang berbuat baik kepadanya, dia terbiasa untuk membalas kebaikan. Paling tidak, saya katakan tadi, hal yang paling sederhana adalah bagaimana mengajarkan ucapan terima kasih. Itu hal yang paling sederhana.
tentu harus diajarkan lebih jauh lagi. Yang harus dikembangkan adalah berpikir yang baik. Bagaimana selalu membalas kebaikan, itu yang nomor satu. Sementara membalas kejahatan yang memang menjadi otomatis, sesuatu yang alamiah, itu yang harus ditekan. Memikirkan sesuatu yang baik harus diutamakan. Pikirkan apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia. Seperti yang tercatat di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Supaya kita terbiasa melakukan hal yang baik. Ada satu contoh di dalam Alkitab. Di dalam Injil Lukas 17 ayat 12 sampai 18. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa berterima kasih itu sesuatu yang penting. Mengucap terima kasih sesuatu yang juga ditunggu oleh Tuhan. Ditunggu, dinantikan oleh Tuhan. Bukan berarti Tuhan kalau berbuat baik berharap balasan yang setimpal dari kita. Tidak. Ada timbal balik, balas jasa, tukar guling, tidak. Tuhan adalah Allah yang benar-benar murni, baik. Isi kehidupannya selalu kebaikan. Tidak ada hal yang jahat di dalam diri Allah, selalu hal yang baik. Jadi kalau Tuhan Allah berbuat sesuatu yang baik, Tuhan tidak pernah berharap balasan yang setimpal. Karena Tuhan baik adanya. Allah itu kasih. Nah, ayat ini hendak mengajarkan kepada kita agar kita memiliki kesadaran yang terus-menerus dibangun sebagai manusia yang harus tahu berterima kasih. Saya membaca, kiranya Bapak Ibu menyimak dengan baik. Lukas 17 ayat 12 sampai ayat 18. Saya mulai ayat yang 12. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Ada 10 orang kusta ketika Tuhan Yesus memasuki sebuah desa untuk melayani. Dan 10 orang kusta ini berdiri agak jauh. Artinya, kalau pada umumnya orang sakit kusta itu tidak boleh ada di kota. Tidak boleh ada di kota, dia harus ada di luar pintu gerbang kota. Tentu kota pada zaman itu beda dengan kota hari ini. Kota yang besar. Batas antara kota dan desa tidak begitu terlihat. Dari mana saja bisa masuk. Kalau dulu kota itu memang dibatasi tembok. Untuk masuk kota hanya bisa melalui pintu gerbang. Nah, 10 orang kusta ini menemui Tuhan Yesus tapi tidak berani dekat, agak jauh, ya. Ayat 13, dan 10 orang kusta ini berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Yesus memandang 10 orang kusta itu dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Perhatikan ya, Tuhan berkata, "Perlihatkanlah dirimu kepada imam, para imam." Memang kebiasaan sesuai dengan apa yang juga dicatat di dalam perjanjian lama. Jika ada seseorang kedapatan, ada tanda-tanda kusta, maka dia harus menemui para imam. Jika para imam mengatakan ini kusta, maka orang ini harus keluar dari kota, diasingkan. Tetapi jika sesuatu hari tanda-tanda tersebut tidak ada lagi di dalam tubuhnya, orang ini pun harus berjumpa dengan imam dan minta kepastian, minta penilaian. Jika imam berkata, "Engkau sudah tahir," maka orang ini layak untuk masuk kota. Tidak boleh diasingkan lagi. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Tuhan tidak menyatakan
seperti biasa, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Tidak, Tuhan tidak berkata begitu, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah, sementara mereka, ke-10 orang kusta itu berjalan menuju ke tempat para imam berada, mereka mengalami kesembuhan. Tubuh mereka menjadi tahir. Nah, di ayat yang ke-15, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh. Jadi salah satu dari 10 orang itu menyadari bahwa dia sudah mengalami kesembuhan. Lalu ia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ketika dia menyadari tubuhnya telah tahir sembuh, maka ia segera kembali menemui Yesus. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus mengucap syukur. Dan dia memuliakan Elohim Yahweh. Sayangnya orang ini bukan orang Yahudi, tapi orang Samaria. Orang Samaria, orang-orang yang dianggap bukan orang Yahudi. Kalaupun dianggap Yahudi, bukan Yahudi yang sejati. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Lalu Yesus berkata, ini penting. Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Nah, di sini Tuhan sedang mengajar kepada kita khususnya untuk berterima kasih. Berterima kasih adalah sesuatu yang memang bukan sifat alami manusia. Seseorang berbuat baik, kita tidak segera terpikir untuk segera membalas kebaikannya. Tidak. Tetapi kalau orang berbuat jahat, otomatis kita berpikir, awas lo. Awas lo, aku pasti balas. Tunggu tanggalnya, tunggu tanggal mainnya. Tapi kalau seseorang berbuat baik kepada kita, gak terbersit. Buktinya 10 orang ini, hanya satu yang mencari Tuhan, menghampiri Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seorang yang tidak tahu berterima kasih adalah seseorang yang sepenuhnya tidak menyadari bahwa dirinya adalah seorang yang berhutang. Kita ini produk orang berhutang. Hari ini saudara ada dan saya ada. Sebetulnya kita bisa ada sekarang ini karena perbuatan-perbuatan baik yang orang lakukan kepada kita. Kita bisa seperti sekarang ini karena ada orang-orang yang baik yang membentuk kita, orang baik yang menolong kita. Dimulai dari orang tua kita yang melahirkan, membesarkan. Mungkin orang tua kita sudah tidak ada dan ada orang-orang baik yang menolong kita sehingga kita bisa sekolah, memperoleh pendidikan yang baik. Bahkan kalau kita bisa masuk tempat atau perusahaan yang besar, mungkin ada orang baik yang melihat kita dan menempatkan kita di sana. Lewat pertolongannya, lewat jasanya, kita bisa seperti sekarang ini. Tentu kita adalah makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Kalau kita ada seperti sekarang ini dengan kondisi yang baik. Jangan lupa, ada orang-orang yang melakukan sesuatu yang baik kepada kita. Itu gak boleh kita lupa. Kita gak tinggal sendirian di dunia. Dan terlebih lagi, ada Sang Pencipta, ada Tuhan Allah, Bapa kita yang sangat baik. Sejak kita menjadi embrio, Beliau Tuhan kita lah yang membentuk kita di dalam rahim kandungan ibu kita. Membentuk, merajut hingga kita bisa seperti sekarang ini. Dilahirkan, coba bayangkan. Begitu kita lahir kita bisa menghirup udara yang segar. Dari mana udara itu? Dari Tuhan. Kalau Tuhan menghitung dan meminta kita membayar setiap tarikan nafas kita, adakah kita bisa membayarnya? Kita makhluk berhutang. Belum lagi setiap hari matahari yang selalu terbit tidak pernah lupa setiap pagi. Tanpa matahari manusia tidak bisa hidup. Aku tidak bisa hidup. Saudara tidak bisa hidup tanpa matahari. Tapi matahari selalu bersinar.
Jika pancaran sinar matahari yang kita terima, saudara terima setiap hari, lalu Tuhan memberi nilai, bayar, dan dihargai oleh Tuhan. Setiap pancaran matahari harganya Rp1.000. Saudara bisa bayar sepanjang hidup kita kalau dihitung. Kita makhluk berhutang. Kita berhutang hidup kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberi kita hidup. Belum lagi, ada banyak masalah dalam hidup kita pasti. Tapi masalah bisa kita lewati. Dan Tuhan selalu tolong kita. Adakah di antara saudara yang pernah nyaris mati? Nyaris mati, tapi tidak sampai mati. Hanya nyaris mati. Saya punya pengalaman-pengalaman begitu. Saya sadar, kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kalau bukan karena mujizat Tuhan, sudah lewat saya, sudah mati saya. Tidak bisa berkhotbah hari ini. Itulah bukti kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu harus dikembangkan dalam diri kita. Kita adalah makhluk berhutang. Berhutang kepada banyak orang. Berhutang kepada manusia. Juga berhutang kepada Tuhan. Sadari. Supaya kita tidak sombong. Kita makhluk berhutang. Berhutang kepada manusia, kepada sesama. Ada orang-orang baik di sekitar kita. Yang membuat kita seperti sekarang ini. Terlebih kepada Tuhan. Pengalaman diselamatkan Tuhan. Itu pengalaman yang luar biasa. Adakah saudara memiliki pengalaman diselamatkan? Kalau kita membaca di dalam Yohanes 8 ayat 3 sampai 11, kita akan berjumpa dengan seorang wanita yang nanti pada akhirnya dia menjadi pelayan Tuhan. Wanita ini dikisahkan kedapatan berzina. Lalu perempuan ini diseret oleh orang-orang Farisi, lalu ditempatkan di depan Yesus. Dan mereka berkata, perempuan ini kedapatan berzina. Menurut hukum Taurat, orang ini harus dirajam dengan batu sampai mati. Tuhan Yesus tidak menjawab. Mereka membutuhkan jawaban Tuhan dan memaksa Tuhan menjawab. Harus diapakan? Menurut Musa dalam hukum Taurat, orang ini harus dilempar dengan batu. Apa tanggapanmu? Tuhan tidak merespon awalnya, hanya menulis. Tapi karena orang-orang Farisi memaksa, lalu Tuhan berkata, siapakah di antaramu yang tidak berdosa? Hendaklah menjadi orang pertama yang melempar perempuan ini dengan batu. Satu persatu mulai orang Farisi yang paling tua dan yang lainnya pergi meninggalkan Yesus. Lalu Tuhan bertanya kepada perempuan ini, di mana orang-orang itu? Sudah enggak ada. Orang-orang itu tidak jadi membunuh wanita ini. Dan Tuhan juga berkata, Tuhan juga tidak melakukan yang sama. Sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, perempuan ini merasa berhutang. Hutang nyawa, hutang kebaikan. Diselamatkan oleh Tuhan. Itu sebabnya perempuan inilah yang kemudian hari dicatat di dalam Yohanes 12 ayat 3. Perempuan inilah yang kemudian meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang murni dan mahal. Ini minyak yang langka, minyak narwastu. Harganya mahal. Tetapi dia meminyaki Tuhan Yesus. Sementara ketika Tuhan Yesus masuk ke tempat di mana Tuhan Yesus diundang, pemilik rumah tidak melakukan sesuatu yang berarti sebagai bagian dari orang yang menerima orang terhormat. Cuek saja. Dan perempuan ini, apa yang dilakukan perempuan ini? Justru perempuan ini meminyaki Tuhan Yesus. Bahkan meminyaki kaki Yesus, dan perempuan ini menyeka dengan rambutnya. Menunjukkan apa? Penghormatan kepada Tuhan Yesus. Penghormatan yang sangat tinggi. Dan ini bukti bahwa dia berhutang nyawa kepada Tuhan. Berhutang kebaikan kepada Tuhan Yesus. Nah, kesadaran sebagai orang berhutang inilah yang membuat wanita ini melayani Tuhan. Dan kiranya Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita pun harus mengembangkan kesadaran sebagai orang yang berhutang.
Kita ada sebagaimana kita ada hanya karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dari hari ke hari kita bisa menjalani hidup sampai nanti kita menghembuskan nafas yang terakhir. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Bisa makan, minum, sekolah, bekerja, melayani. Dicukupi segala hal yang menjadi kebutuhan hari-hari hidup kita dan keluarga kita. Perlindungan Tuhan, Ia yang meluputkan kita dari mara bahaya. Kita ada hanya karena Tuhan. Coba kita belajar untuk melayangkan pandangan kita. Dari mana pertolongan kita datang? Ketika kita sedang dalam masalah pergumulan, terhimpit beban kehidupan, dan ada orang-orang yang mengancam hidup kita. Tapi kita bisa melewati semuanya itu dengan baik. Semua bisa dilewati. Hanya karena kebaikan Tuhan. Kita orang berhutang. Terlebih adalah keselamatan yang diberikan Tuhan. Anugerah keselamatan yang besar dari Tuhan. Kita tidak bisa membeli keselamatan. Kita tidak bisa membayar keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Tapi kita bisa membalas kebaikan. Tanamkan dalam pikiran kita sebagai makhluk berhutang. Saudara dan saya adalah makhluk berhutang. Berhutang kebaikan. Hutang kebaikan harus dibayar dengan kebaikan. Kembangkan selalu sebagai makhluk berhutang. Kita membutuhkan Tuhan selalu. Dan karena kita sudah menerima banyak kebaikan dari Tuhan, dan juga Tuhan menyiapkan kehidupan yang kekal bagi kita. Itu sebuah hal yang luar biasa. Secara kuantitas kebaikan demi kebaikan Tuhan banyak banget. Secara kualitas keselamatan itu kebaikan yang sangat besar. Kebaikan yang sangat besar. Yang tak ternilai. Artinya tak dapat dibandingkan dengan apapun. Tak dapat dinilai dengan uang, dengan materi. Tak ternilai harganya. Keselamatan. Tanpa keselamatan, kita ada di dalam api kekal. Selama-lamanya menjadi bahan bakar api neraka. Kita orang berhutang. Kembangkan itu. Supaya kita tidak menyentuh dosa. Menyentuh apa yang najis. Menyentuh apa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengembangkan diri sebagai makhluk berhutang, akhirnya kita akan terseret dunia dan hidup suka-suka. Akhir hidup kita Tuhan berkata, aku tidak mengenalmu. Maka neraka, api kekal itu menjadi bagian dari hidup kita selama-lamanya. Kengerian di atas kengerian, api kekal. Oleh sebab itu, bangun kesadaran. Kita makhluk berhutang. Besar nilai kebaikan Tuhan bagi kita. Kesadaran ini hendaknya kita kembangkan terus. Supaya kita memiliki rasa berhutang yang semakin besar kepada Tuhan. Dan terpanggil untuk melakukan tindakan membalas kebaikan Tuhan. Jika tidak, kita akan terseret dengan dunia. Nah, orang yang sadar benar sebagai makhluk berhutang, hutang kebaikan harus dibayar dengan kebaikan. Kalau kita kembangkan terus, maka kita akan bersedia. Bersedia berkorban, merelakan apapun, bahkan mempertaruhkan nyawa kita untuk membalas kebaikan Tuhan. Nah, banyak orang menyia-nyiakan hidupnya karena tidak sadar bahwa dirinya makhluk berhutang. Berhutang kebaikan. Tapi kalau kita bisa melakukan banyak hal, kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan, jangan harap apapun dari Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan kita. Bagian kita adalah mari anak-anak Tuhan, mari jemaat Tuhan, mari hamba-hamba Tuhan. Kita makhluk orang berhutang yang harus membalas kebaikan Tuhan.
Kalaupun harus mempertaruhkan nyawa. Karena Tuhan sudah mempertaruhkan nyawa. Tuhan lebih dulu memberikan kebaikannya kepada kita. Maka yuk kita belajar untuk membalas kebaikan. Yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah mempertaruhkan nyawa. Sebagai orang berhutang, mari kita juga tidak segan-segan untuk mempertaruhkan apapun. Termasuk nyawa. Mempertaruhkan segala kesenangan yang kita bisa miliki, kita bisa raih. Tanggalkan semuanya itu. Fokus bagaimana aku bisa membalas kebaikan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan daging. Tanggalkan semuanya itu. Tentu kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya kita terus mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan kita kekuatan, pertolongannya bagi kita. Kita boleh menjadi orang-orang yang berhutang. Memiliki kesadaran sebagai orang berhutang. Dan membalas kebaikan Tuhan. Kita berdoa. Amin untuk firman Tuhan. Diberkatilah Bapak dan Ibu dimanapun berada. Dengan kebenaran ini kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Agar kita mengambil bagian sebagai orang yang berhutang. Dan mengerjakan apa yang baik dalam pandangan Tuhan. Diberkatilah melalui kebenaran ini. Tuhan memulihkan keadaan kita dan memberi kita pengertian. Terima kasih yang mulia. Kiranya firman-Mu terpatri secara permanen di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.